Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu ziyadatil iman wa nuqsanihi. Bab iman yang berlebih dan yang kurang. Sebagaimana sudah pernah dibahas di awal kajian tema tentang iman atau tauhid ini. Jadi dalam Islam itu ada iman yang berlebih, ada iman yang kurang. Ada juga iman yang hilang. Iman yang hilang itu yang tidak ada itu kafir. Tapi kalau dia masih beriman, masih berani syahadat, masih sholat, zakat, itu antara dua. Mungkin imannya berlebih, bahkan sempurna, atau mungkin kurang, tidak sampai hilang. Tema ini diulang-ulang oleh para ulama hadis sekali lagi karena di masa-masa salaf itu banyak orang-orang yang terlalu mudah menuduh kafir kepada orang Islam. Padahal kafir itu berarti menghilangkan iman, meniadakan iman. Orang Islam ya imanna. Jadi jangan dikafirkan. Dosa besarnya iya dosa besar, diancam saja, diingatkan saja tanpa harus dikafirkan. Dikafirkan itu artinya tidak boleh dikuburkan di kuburan muslim, kudu dibawa kali itu ke Jalan Pandu ya, atau ke Cikadut. Tidak boleh mendapatkan waris, tidak boleh menikah dengan orang Islam. Kalau sudah menikah harus diceraikan, tidak boleh disolatkan. Itu kafir tuh begitu. Maka dari itu tema seputar ini selalu diulang-ulang oleh para ulama hadis, termasuk oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Imannya, untuk menegaskan betapa keimanan seorang mukmin itu harus dihargai dan diakui. Jangan kemudian dihilangkan dengan vonis kafir, vonis musyrik, dan vonis munafik ya. Kafir, musyrik, munafik itu vonis menghilangkan iman, termasuk vonis ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu menghilangkan iman. Disebut ahli bid'ah itu berarti sudah memusuhi dan meninggalkan sunnah ya. Pirage gara-gara maulid Nabi nyebut teh kabatur ahli bid'ah. Pirage gara-gara tauhid rububiyah jeung ubudiyah nyebut teh wahabi ya. Pirage gara-gara punta-penta ka kuburan atau ziarah kubur sebut teh musyrik. Padahal itu hanya perbuatan-perbuatan yang mengurangi iman, tidak menghilangkan iman. Maka kita kalau mau menyebut ahlul bid'ah, musyrik, kafir, munafik, itu jangan mutlak. Jangan mutlak itu jangan dilepaskan secara umum begitu saja. Harus ada penjelasan detailnya. Itu adalah perbuatan orang-orang musyrik. Kalau orang Islam yang mengamalkannya syirik amali, nah gitu ya pertambahan. Dasar pemimpin tukang wadul munafik amali, nah tambahan pakai amali. Itu jangan secara mutlak. Oh itu ahlul bid'ah
ahlul bid'ah ijtihadiyah. Nah, tambahan ahlul bid'ah sogiroh atau ahlul bid'ah mukhtalafah, ya, yang diperselisihkan, yang di persoalan ijtihadiyah. Jangan pakai wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Atau Imam Syafi'i kabeh Ibnu Hajar kana neraka, Imam An-Nawawi bapa we jeung ibu nu di surga teu rame, anu saroleh kana neraka kabeh. Nah, di sini sekali lagi Bapak Ibu jangan bosan ya mendengar tema-tema ini dari para ulama hadis, karena memang rentan. Masih banyak di antara kita yang ekstrim dalam akidah. Ekstrim ada kurang halus, nu halus mengepas we. Jangan lebay, ya, jangan berlebihan. Dalil Al-Quran yang dituliskan oleh Imam Bukhari, wazidnahum huda, dan kami tambah kepada mereka hidayah. Maksud nambah hidayah teh nambah keyakinan, nambah keimanan, ya, ini surat Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Para pemuda yang ketika ditekan itu bukan jadi tambah takut, tambah surut imannya, tambah gelisah, tambah galau, enggak, tapi jadi tambah berani, ya. Meski tentu tambah berani bukan berarti bunuh diri, melawan adu bagong, ya, bukan. Pakai strategi, tapi semakin yakin. Bersembunyi di gua itu kan tujuannya strategi bagaimana akan melawan musuh. Tetap teguh dengan pendirian, dan dengan bersembunyi di gua itu bukan berarti berkurang imannya. Kata Allah, kami tambahkan keimanan mereka. Ini diabadikan dalam Al-Quran karena memang berat, ya. Di pesantren wae, lain pesantren persisnya, pesantren secara umum lah. Saya kan dulu S2 S3 pendidikan, pasti mengkaji pesantren secara umum. Di dunia pesantren saja tahu ada kemunkaran, misalkan ada penyimpangan, mau ngomong itu berat. Komo nu melakukan penyimpangan teh atasan, cacakan bawahan we ulah wirang naon, wirang pesantren hari eta nu wirang ditutupan leuwih wirang. Ini butuh keimanan tingkat tinggi, apalagi di dunia birokrat, ya. Kemarin nu rame di Pangandaran bikin video mengkritik Pemkab, si horeng geus kabur. Tidak masih menjadi PNS, dia udah mundur karena takut. Tapi dengan berani berbicaranya berarti masih ada keimanan, ada keberanian. Dalamun wani mah tuh kepala dinas anu ditewak jeung wali kota teh nya, wali kota mana teh? Bandung lah gitu. Yang sekretaris. Nah, kudunya mun wani mah ngomong, ngabejaan teu meunang itu korupsi teu wani, jadi kabawa ka tewak kabeh. Ini butuh tambahan iman, wazidnahum huda. Kemudian wa yazdadal ladzina amanu imana, ini di surat Al-Muddatsir, ya. Ketika umat Islam dituduh bodoh, bukan, ya, dituduh menyimpang, nyeleneh, aneh. Allah berfirman, alaiha tis'ata asyar, neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Seserian atau Abu Jahal bulaga 18 urang wae cenah 1000 eleh atuh malaikat teh dilelewe. Termasuk ketika Nabi menyebutkan syajarat, inna syajarat az-zaqqum, 'zaqqum. 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 'Zaqqum.
Dieur cenah ongko neraka teh api semuanya berak ku aya tangkal atuh kaduruk cenah gitu. Teu mikir we dilelewi sering. Apakah dengan dihina seperti itu kemudian jadi surut? Jadi malu, jadi lemah iman. Nah, orang beriman mah dihina ajarannya, dihina Allah dan Rasulnya, dihina Al-Quran itu buki bangkit iman. Dan itu alhamdulillah ya kemarin 212 Biro Sableng 212 itu terbukti dengan dihina itu umat Islam bukan semakin surut tapi semakin bangkit. Ayeuna ngabangkitkeun duka tangke 2024 ya bangkit moal ya. Atau masih tetap surut, dihinakan, direndahkan, tidak kemudian menjadi epes meer kata orang Sunda ya, justru semakin bangkit yakin imannya. Itulah kata Allah, wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, yang kesananya wa yazdadal ladzina amanu imana liyastaiqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana. Dihina begitu, dihina Al-Quran, dihina ajaran Islam, semakin yakin. Dan ini terujinya nanti di dunia akademik. Di dunia akademik itu keilmuan hari ini sekuler. Sekularisme ilmu pengetahuan itu merendahkan ilmu agama. Di fisika, di geologi, di biologi, di matematika, sosiologi, psikologi, ilmu agama itu rendah. Bahkan dosen PAI asa minder dibanding dosen fisika gitu. Di dunia akademik itu begitu. Apalagi kalau kita masuk diskursus studi agama-agama, wah, Islam itu dihabak. Karena hiji-hijinya agama yang tidak mau mengakui sekularisme, liberalisme, pluralisme. Padahal semua umat manusia sudah menjadikan pluralisme, liberalisme itu sebagai ideologi umum. Persis jika Anies Baswedan dipoyok politik identitas gitu. Kusaha eta ku kubu Ganjar Pranowo jeung Prabowo gitulah kudu dibejakeun mah. Pan direndahkan kan? Direndahkan di mana-mana. Hanya karena lekat dengan agama. Nah, apakah ketika direndahkan seperti itu surut imannya atau tambah iman? Kalau orang beriman, wa yazdadal ladzina amanu iman, di pojokan begitu teh, bukan semakin surut. Dalam diskursus studi agama yang saya alami, direndahkan oleh para ilmuwan barat, oleh para ilmuwan timur, tidak kemudian menjadikan kita minder. Maka kebanyakan kan studi Islam jadi minder, jadi membebek karena metodologi barat, bukan mengukuhkan metodologi Islam. Metodologi Islam mah cenah dogmatis, tidak ilmiah. Kalau metodologi barat mah ilmiah. Mata tong aneh, Bapak Ibu lamun aya lulusan UIN fakultas syariah lain negakeun syariah, ngalun ngacak-ngacak syariah. Lulusan akidah lain nguatkeun akidah, ngadon mendangkalkan akidah. Lamun aya lain kabeh lain. Lamun aya gitu. Saya enggak menuduh, ada fakta itu mah. Kalau ada jurusan dakwah, fakultas dakwah, alumninya bukan berdakwah pada Islam, malah berdakwah pada sekularisme dan dunia. No, rada aman teh jurusan pendidikan, fakultas tarbiyah. Jurusan sastra bukannya mengagungkan sastra Al-Quran, malah merendahkan sastra Al-Quran. Pakai hermeneutika itu sastra. Jadi Al-Quran terendah memakai ilmu sastra, penafsirannya jadi menyimpang. Tanu liar-liar gitu teh karena tidak kuat
iman. Harusnya ketika diserang begitu dari berbagai penjuru keilmuan, beki tambah iman deh. Disebut fundamentalis, dogmatis, bodoh, radikal, baik. Umumnya sekalian, saya seorang radikalis. Teroris, saya muslim teroris, menyakudu gitu. Jadi beki kuat iman. Kemudian yang ketiga, surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kata Imam Bukhari, fa idza taraka syai'an minal kamal fahuwa naqis. Kalau dia meninggalkan sebagian dari sempurna, itulah kurang. Jadi lain kafir, kurang. Termasuk nu tadi nu liberal teh. Medina politik mah PAN, PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Demokrat, nah deui sok sebutkeun we. KB selain P3 jeung PKS. Itu mereka semua bukan orang-orang kafir, tapi nu kurang iman. Tong milih nu kurang lah. Ya fahuwa naqis. Jadi perbandingannya bukan ada dan tiada, tapi antara lebih dan kurang orang Islam itu. Hadisnya ada dua yang dituliskan Imam Bukhari. Yang pertama hadis dari Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka man qala la ilaha illallah, orang yang berkata la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair, meskipun dalam hatinya hanya ada seberat syair dari kebaikan. Dalam riwayat lain min iman, dari keimanan. Syairo itu gandum syair yang lebih kasar. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbi waznu burratin min khairin min imanin. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah meskipun di hatinya hanya sebesar gandum yang halus dari keimanan. Mun tadi mah meureun gandumna ieu mah tariguna. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbi waznu dzarrah min khair. Akan keluar dari neraka orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah atau meyakini la ilaha illallah meskipun hanya seberat dzarrah. Dzarrah itu kekebul. Teka tinggal ikan dia kekebul, teka tinggal. Katinggal itu geus numpuk dina tembok, nah semu coklat, abu-abu. Atau mendekitukeun tah ieu tah. Nah kelihatan dzarrah itu. Artinya orang yang dangkal imannya sekalipun yang paling dangkal tidak akan kekal di neraka seperti orang kafir. Maka kita tidak boleh mengkafirkan orang yang dangkal imannya. Siapa mereka yang dangkal imannya? Yang dijelaskan dalam hadis lain, pelacur, pemabok, pembunuh, koruptor, pemakan riba, dosa-dosa besar. Tanu masih ngelacur di saritem, kafir ente bu. Asal sok taraweh kan ini berarti itu kafir. Edanya taraweh di Darut Taubah. Geus beres taraweh cenah usah cenah daten ngelacur deui gitu. Oke, lebaran tutup. Lebaran heula baralik cenah ka Indramayu, punten nya orang Indramayu punten. Saware aya ka Kuningan cenah gitu. Oke, geus lebaran balik deui kitu ka Saritem. Itu menunjukkan bahwa itu adalah pelacur yang muslimah lain soleha. Jadi mereka masih muslim, cuma imannya sangat
dangkal. Apa ciri dangkalna? Eta daekeun tarawih. Da si Ahok mah tarawih ge sudi. Ya si Asmiranda sudi kudu tarawih. Jadi kudaek tarawih oge nu tukang maboknya aya keneh kan nu lebaran. Iya. Maling, koruptor. Kan di Sukamiskin koruptor ukur lebaran biasa. Si Anas udah bandeng gerung gimana? Jumatan. Ustaz Ahmad Solihin kan tukang ngisi di Sukamiskin. Rutin kajian rutin na Jumatan na. Jamaah nama para pejabat unggul. Anas udah bandeng gerung. Bet biasa di Ishak. Ya. Baula belah pete dada rosada terus keluar. Jadi para pejabat unggul, ketua-ketua partai, kepala dinas, wali kota, gubernur mah dikumpulkeun kabeh di Sukamiskin. Tapi Jumatan ge neng ngaji ada surang kudu cenah aktif di DKM nanti. DKM Sukamiskin. Ya. Menurut biasa Ishak makom bocan aktif di masjid Sukamiskin teh. Berarti mereka masih ada keimanan. Termasuk artis-artisnya anu sapopoe atau anu ngaku saya juga makan babi cenah gitu. Sabu teh bekas sebeleun hayang ngagaplok. Tapi dah salat kene. Saya juga dulu santri, ngaji-ngajina halus. Tapi teu cereget. Nah itu orang-orang yang dangkal imannya mereka nggak boleh disebut kafir karena kata Allah akan dikeluarkan dari neraka. Ngan gitu sia digodogla di neraka. Pelacur gitu. Jangan menganggap enteng neraka. Satu harinya dihitung 50.000 tahun. Dia melacur satu hari satu kali maka disiksanya 50.000 tahun. Hitungnya bisa berapa tahun ngalacur? Kali 365 ya, kali 50.000 tahun. Error kalkulator oge. Gambaran lain orang yang rendah imannya itu yang pernah saya bahas dulu. Ini ada riwayat Bukhari tapi di kitab Tauhid. Umat Nabi Musa yang dia tara sholat, tara zakat, tara saum, tara haji, itu pernah haji, padahal beunghar. Dan dia bukan hanya membunuh orang yang hidup, orang yang mati pun dihancurkan kuburanana. Tukang ngaruksa kuburan, dikali kuburan, diacak-acak. Kan tanda ngagambarkeun gelo pisannya. Anak Nabi Adam mah nu maehan dulurna dikuburkeun. Ieu mah nu dikuburan ge diacak-acak. Sigana mah neangan jimat meureun. Ngarah kebal. Tapi sebelum dia mati dikumpulkan anak-anaknya. Lamun bapak maut, bakar jasad bapak, lalu abunya taburkan ke laut, ke danau, ke gunung, ke padang pasir, ke semua penjuru agar tidak ketemu oleh malaikat cenah gitu. Para malaikat bingungan cenah kuring aya di mana. Lalu kemudian di alam kubur dikumpulkan jasadnya. Tentu jasadnya jasad ruhnya. Ditanya, "Kenapa kamu melakukan itu?" Dia menjawab, "Takut kepada Engkau ya Allah." Dia akan jadi penghuni surga terakhir. Kabeh umat para nabi geus pararinah manehna mah acan pang terakhir. Dan dia dimasukkan ke surganya enggak langsung. Dijahit di neraka, disimpan di Al-A'raf. Ningali we ka surga teh, "Ya Allah, kenapa kau keluarkan aku dari neraka kalau hanya untuk melihat surga? Tolong dekatkan saja saya ke surga, biar saya bisa menikmati harumnya, wanginya." Kata Allah, "Kamu tidak akan minta lagi yang lain?" "Enggak, sumpah demi Allah." Dekatkan ke surga.
Masa saya cuma hanya di dekatnya? Atuh tolong masukkan saja, biar senang, nggak terlalu dalam, di tempat yang paling dekat dari pintunya saja. Wah, nanti kamu minta lagi yang lain. Enggak, sumpah. Udah dimasukkan, masa di pinggir saja? Masukkan aja saya ke dalam dikit saja. Nanti minta, enggak. Dia akan diberi 10 kali lipat kesenangan dari kesenangan orang yang paling kaya di dunia. Saya dan pamuhara di dunia. Si Bill Gates misalnya yang punya Microsoft, nah dia nanti 10 kali lipat senangnya di surga dibanding si Bill Gates. Gitu. Tahu bapak-bapak saya Khairul Tanjung misalnya, dia 10 kali lipat lebih senang daripada Khairul Tanjung. Tapi wah tutung, memang surga tegis tutung, digodok beribu-ribu tahun. Ini hadis menegaskan bahwa ada orang yang dangkal imannya, dan tadi ayat-ayat ada orang yang maksimal sempurna imannya. Nu sampurna iman namun langsung ke surga teh. Ada abdi mah teu sampurna keun pabu asal lebih banyak amal solehnya. Itu di pikiran dosa mah keun we. Perbanyaknya amal soleh, asal sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir rodiyah. Ketika amal soleh lebih banyak, itu akan menutup amal-amal jelek. Ngan amal jelekna tong diperbanyak, nu jauh dosa gede jauhan. Karena kalau dosa besar nggak bisa dihapus kecuali di neraka dulu. Kalau dosa kecil bisa dihapus ku sholat, ku zakat, ku saum. Hadis yang kedua, hadis dari Umar bin Khattab ketika dia didatangi oleh seorang Yahudi yang berkata kepada dia, kepada Umar, beliau, ya Amirul Mukminin, karena Umar nggak mau disebut khalifah. Khalifah itu Abu Bakar. Saya panggil saja Amirul Mukminin, penghargaan ke Abu Bakar, saking hormatnya ke Abu Bakar. Khalifah Rasulullah itu Abu Bakar. Tapi nanti Utsman, Ali dipanggil khalifah lagi. Kalau Umar nggak mau, saya sebut saja Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin. Amir itu pesuruh lah, yang disuruh-suruh oleh kaum mukminin. Ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian sering membacanya. Seandainya ayat itu diturunkan kepada kami kaum Yahudi, pasti kami menjadikan hari itu hari raya. Kata Umar, ayat yang mana? Kata Yahudi, ya hebat Yahudi apalan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu. Jadi agama itu sempurna, dan kita pun dituntut sempurna kan. Jadi saya tadi bahas yang rendah-rendah bukan berarti kun rendah, bukan begitu. Badai kan neraka Bapak Ibu kan alim, tetap harus sempurna. Cuma kepada mereka yang masih rendah, jangan sampai kita menghilangkan keimanan mereka, cuma dangkal saja. Diperlakukan mereka tetap sebagai mukmin. Dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, ya, nikmat iman, nikmat Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku sudah ridho bagi kalian Islam sebagai agama. Beres. Itu kan berarti nggak ada wahyu lagi yang turun, cuma secara syariat sudah sempurna. Kata Umar, qad arafna dzalikal yaum wal makan alladzi nazalat fi 'alan nabi wa huwa qaimun bi Arafah yaum Jumu'ah. Kami sudah tahu hari itu, tempat turunnya ayat itu, yaitu ketika Nabi khutbah Arafah pada hari Jumat. Dalam riwayat lain, dan saat waktu diturunkannya, yaitu pada 2 hari raya, fi yaumin aidain, yaumi Jumu'ah wa yaumi Arafah, hari Jumat dan hari Arafah. Ini menunjukkan bahwa
Islam itu sudah sempurna di masa akhir hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap kalau tadi dalil iman yang rendah, kalau ini dalil iman harus sempurna karena agama pun sempurna dan kita harus menyempurnakan agama kita, keimanan kita. Meski ya mohon maaf saya tidak boleh menyembunyikan ilmu kan terkait hadis ini, ada penafsiran lain yang jadi dalil di mazhab Syafi'i kenapa Maulid Nabi harus dirayakan. Kalau di Persis di Salapim kan justru ini jadi dalil. Tuh Umar pun menolak memperingati hari bersejarah. Usulan Yahudi mah gitu. Matak meniloba tanggal beureum teh nya di urang teh. Tanggal 1 Mei beureum, tanggal 1 Juni beureum. Mun tanggal 1 kabeh beureum. Atuh gaji telat bae PNS. Jadi yang begini-begini itu bagi kita ya justru kebiasaan Yahudi itu jangan diikuti. Tapi kalau bagi mazhab Syafi'i punya penafsiran lain. Usulan Yahudi itu diterima. Umar gak membantah. Justru Umar membenarkan. Iya itu pantas dirayakan, makanya harinya pun di hari raya. Cuma kebetulan karena sudah jadi hari raya, jadi tidak ditambah lagi hari raya. Beda di urang mahnya Waisakna tanggal sakitu dirayakeunna perena memehna ditambahan gitu. Cukurang mah teu kudu. Nah kalau Umar bin Khattab ya kan sudah hari raya. Di mazhab Syafi'i ini jadi dalil, berarti boleh merayakan. Umar juga menyetujui usulan Yahudi hari-hari bersejarah gitu. Bahkan lebih lanjutnya, untuk menambah kesempurnaan itu harus banyak perayaan-perayaan. Di lembur mah 2, Muludan jeung Rajaban. Mun eueuh Muludan jeung Rajaban cenah Pak Ustad dek kumaha deui naikeun keimanan umat Islam. Sampai kan jadi program desa teu meuli ka masjid-masjid 30 masjid bahkan leuwih. Jadi Muludan geus beak mulud oge Muludan keneh we gitu. Rajaban geus beak Rajab ge Rajaban keneh we. Saya tahunya di masjid yang terpencil daerah Cianjur Selatan. Pak Ustaz disungkeun ka dieu. Mangga tapi tos balaka dalam rangka Muludan hayu cete gitu. Ya karena saya udah paham sebelumnya. Jadi Ustaz di dieu mah wajib ngayakeun Muludan jeung Rajaban teh lantaran di lembur mah pangajian teh ngan 2 we Muludan jeung Rajaban, pengajian rutin tarayaan. Jumatan lagi sepi. Dalobana melancong kalau Muludan Rajaban barali. Jadi pengajian. Tur diwajibkeun tiap masjid termasuk masjid Persis. Nak jana jamaah persnya dek diayakeun we ustadna ustad ti ditu. Cenah daripada ustad ti ditu mending ustad. Jelaskeun we cenah umul gitu. Jadi itu strategi ya. Bukan, dan saya enggak bahas maulidnya begitu, bahas aja kajian Islam. Daripada diisi kubatur, daripada dicoret masjid dan dianggap alay dan sesat di tahap-tahap awal. Kalau sekarang sudah enggak. Nah itu bagi mereka kalau tidak diadakan yang begitu-begitu, hese naik iman nanti. Dan jangankan di lembur saya pun di situ aksan memang kesaksian. Nutara ngararaji ge aing pas Muludan jeung Rajaban mah ngararaji. Mun eta dileungitkeun kumaha dibid'ahkeun atuh kumaha deui cenah. Naikkeun kasampurnaan agama masyarakat. Bagi kita bisa membuktikan bahwa untuk menaikkan keimanan itu nggak perlu Muludan, nggak perlu Rajaban, cukup dengan ngaji
rutin ilmu itu yang menaikkan keimanan, lain ruah-ruahnya, bukan perayaannya, tapi iman itu bertambah dan bertambah ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Mangga Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah ada aliran yang suka mengkafirkan Islamnya sendiri, bagaimana? Dan tentang salafiyah itu seperti apa ini ajaran? Yang pertama, yang kedua tentang pelaku dosa besar. Apakah kalau sudah bertobat masih mengalami siksa? Ada begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengkafirkan orang beriman sesat. Orang yang sesat harus dikembalikan ke jalan yang benar. Salafi itu umat Islam, saudara kita. Cuma agak lebaynya dalam memvonis bid'ah dan syirik kepada umat Islam yang berbeda dengan mereka. Orang Persia disebut bid'ah gara-gara celananya di bawah mata kaki, pinar cenah gitu. Kuduna di luhur mata kaki. Di Persisnya di ekstrim, anu ngatung teh disebut bid'ah. Nah bikin ka dipanggil santri nu ngararatung. Naon cenah teh ngatung turunkeun. Dipaksa kudu dibongkar, kudu diturunkeun. Sarua berarti ta bid'ah. Ya ekstrim-ekstrim araraya wae antitesis. Padahal sebetulnya memang Nabi memerintah tapi tidak sampai jatuh haram, makruh. Makruh mah teu kudu ekstrim nyebutkeun neraka-neraka ya. Siga ngarokok makruh, teu kudu nyebut wah kutil ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Nah usah atuh biasa we nu odod-odod nonton teu. Kemudian kalau salafiyah beda lagi Bu. Salafiyah itu pendidikan pesantren yang pakai metode ngitab. Di antaranya di pesantren Persis 27 di situ aksan ngitab. Meski tidak sempurna ngitab saja, ada sistem madrosi modern. Beda modern jeung salafiyah teh. Salafiyah mengitab jadi kurikulum teh mun beres kitab lulus. Mun can beres can lulus. Najan karek 6 bulan geus beres mah lulus. 7 tahun can beres can lulus. Itu salafiyah. Hari modern mah ngukurna tahun yang semester. Pokoknya mah geus 3 tahun beres can beres, bisa teu bisa bahasa Arab lulus gitu. Itu salafiyah dan modern bedanya. Aya namun salafiyah ge kabawakeun modern. Kemudian jangankan pelaku dosa besar, orang kafir pun kalau bertobat diterima tobatna moal disiksa. Komo pelaku dosa besar teu kafir. Satu lagi ya biasa. Mangga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitannya dengan kita ya. Kan kalau saya melihat itu berjalan banyak yang mabuk. Tapi kita teh kan ada dalilnya idza ra'ami munkaran falyaqul dan dia ulang dari ini. Tapi kita teh tahu kita mabuk teh enggak boleh, tapi mah caranya supaya itu terberani ngomongnya ada cerita aja. Biadihi itu ibu datang ke RT, ajak ibu-ibu lainnya, datang ke RW, ajak ibu-ibu lainnya, tekan RT dan RW untuk menekan linmasnya, menyingkirkan yang begitu-begitu. Itu biadihi. Nyanya ya adu bagong mah ibu pasti eleh.
Atau ibu pacar bilisan langsung dicarekan, moal maslahat bu. Jadi sekarang pakai lisan itu datang ke Kapolsek, ya. Wah, ibu-ibu unggul datang napan gempeureun tuh Kapolsek oge. Bapak-bapak moal patigeum ibu-ibu nu datang, beri kebari gugorowokan dapain Kapolsek so. Itu lebih efek negatif. Termasuk itu melinat di mana? Pan apal ke telusuri lah ke ibu si anu tekan. Meskipun ya kita sudah tahu itu mereka bisa menjual miras itu aya komisi ke polisi. Puntennya apa polisinya? Punten ieu kita cek polisi. Tapi minimal dengan ditekan begitu polisinya malu. Dan dengan malu hilang dengan sendirinya, Bu. Paling pindah ke tempat lain. Mata ke cek orang itu deket masjid. Tong dikarasak pindah ke itu. Nah gitu. Ya itu saya alami dulu ketika awal-awal menikah ya, menggerakkan demo anti judi termasuk daerah saya. Minimal tutup lidinya. Nah jangan pindah kanu lain. Yang penting orang teh apa? Pindah nanti ke blok eta sok disebut blok Medan di ditu. Eta mah da memang teu pararugu pendudukna ge. Susah dikendalikan. Ya Bu, begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.